Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bimasena sudah menghadap sang atasan, pria yang waktu itu masih berusia 30 tahun dengan pangkat AKP. Ajun komisaris polisi pun menyiapkan berkas untuk pengajuan nikah. Tidak pakai kata cinta atau lamaran. Pokoknya Asya harus segera ia legalkan. Hanya itu saat ini yang ada dalam kepala pria dengan tinggi badan 180 cm tersebut. Bagi Bimasena, ini adalah kali pertama ia memaksa atasannya sendiri. Pokoknya harus ditandatangani. Biasanya normalnya butuh waktu lumayan. Tapi karena sudah ngebet ingin menghalalkan Asya, Bimasena mengeluarkan semua jurus. Segala cara ia lakukan malam itu demi mendapat Asya yang sudah ia cari-cari selama ini bagai orang gila. Di sebuah ruangan, bukan ruang kerja Bimasena, tapi di ruang lain, Bimasena duduk gelisah dengan rekan-rekannya yang kala itu masih bertugas. Semua meledek dan menggoda Bimasena yang dengan berani membawa gadis ke kantornya. Bimasena sendiri hanya tersenyum getir menanggapi ledekan rekan-rekannya itu, kemudian sesekali meninggalkan rekannya hanya untuk memeriksa Asya. Klek. Belum tidur, tanya Bimasena ketika melihat Asya masih terjaga. Mana bisa Asya tidur di sana? Jelas sekali ia memikirkan ancaman dari Bimasena. Mas Bima nggak akan perkosa Asya kan? Bima menghela nafas panjang, kemudian kembali keluar ruangan. Ia kembali duduk bersama rekan-rekannya, tetap sama, wajahnya terlihat resah dan gelisah, meski tubuhnya di luar, pikirannya ada di dalam sana, memikirkan Asya. Kenapa Bim? Gelisah banget, ledek Rio, salah satu polisi yang terkenal dengan julukan Sang Casanova. Ceweknya banyak, sebulan bisa ganti 2 kali. Bima tidak menjawab, tapi raut wajahnya membuat Rio penasaran. Ada apa? Cerita, mungkin bisa aku kasih saran. Akhirnya Bimasena cerita apa yang membuatnya gundah gulana sejak tadi. Sambil terkekeh, Rio memberikan banyak saran cinta pada Bimasena yang gaptek mengenai hal asmara tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat petuah dari suhu, akhirnya Bimasena kembali ke ruang kerjanya, ingin melihat Asya dan menerapkan ilmu yang baru saja ia dapat dari rekan kerjanya yang sudah profesional dalam hal asmara. Klek, Bima membuka pintu ruang kerjanya dan Asya langsung menatapnya. Ada apa lagi sekarang? Batin Asya yang sekali-sekali Bimasena masuk kemudian keluar lagi, begitu saja berkali-kali. Asya semakin panik karena Bima hanya diam, tapi terus berjalan ke arahnya. Aduh! Asya bahkan bisa melihat jakun pria itu sudah naik turun. Di sana Asya mulai merasakan sesuatu yang buruk. Feelingnya merasa sesuatu yang pasti nggak enak. Benar saja, karena beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Bimasena langsung mendesak Asya hingga gadis itu terpojok. Panik, Asya berusaha ingin kabur, tapi pria itu malah langsung menempelkan bibirnya. Mata Asya langsung membulat sempurna. Dengan kuat, ia mendorong tubuh bidang pria tersebut. Perut Asya seperti diaduk. Ia merasakan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Asya pun lari menuju wastafel. Gadis itu muntah seketika. Sedangkan Bimasena, pria itu terpaku. Cuman pertama yang gagal total. Mungkin Rio lupa mengajari tutorial yang benar. Beberapa saat setelah Asya muntah-muntah, dokter itu juga tidak tahu mengapa tiba-tiba merasa mual ketika Bimasena melakukan aksi pertamanya. Bimasena yang merasa tidak enak kemudian mencari sesuatu di luar. Setelah mendapat sesuatu untuk meringankan perut Asya, Bima masuk kembali sambil membawa kopi, mungkin biar Asya tidak mual.
Bima Sena ini jago menangkap penjahat sampai ke negeri Timur Tengah. Tapi kalau masalah asmara, sungguh anak SMP pun lebih jago darinya. Bima memang sangat payah. Mas Bima gak akan perkosa Asya kan? Asya kembali bertanya setelah menyesap kopinya. Tangannya gemetar, takut ancaman Bima Sena benar adanya. Glek, Bima Sena hanya menelan ludah. Ia bisa melihat keringat dingin memenuhi dahi Asya. Sudah pasti kalimat ancaman itu sangat mengganggu gadis pujaan hatinya tersebut. Bima Sena menghela nafas panjang, kemudian kembali meninggalkan Asya. Dokter itu pun hanya bisa diam terpaku. Bima Sena keluar masuk sesuka hatinya, meninggalkan dirinya yang dirundung gelisah. Luar ruangan, Bima Sena kembali bertemu dengan rekan kerjanya. Bagaimana, berhasil? Tanya Rio yang sudah mencetuskan ide agar Bima Sena langsung menyerang Asya. Rio yang selama ini paham sahabatnya sangat minim pengalaman, ia pun terkekeh tatkala melihat ekspresi kacau Bima Sena. Pria itu kemudian memberikan sesuatu pada Bima. Pakai ini, ujar Rio. Pria itu kemudian mengeluarkan ponselnya. Dengan telaten, Rio kembali memberikan tutorial tium-tium berupa video di dalam ponselnya. Dua polisi lajang itu malah menelan ludah ketika melihat bagaimana tutorial tium-tium di video YouTube. Bima Sena semula merasa ragu, tapi demi membuat Asya jadi miliknya, ia akan melakukan apapun. Yang satu profesional, yang satu amatiran. Keduanya sangat kusyuk melihat bagaimana step demi step agar tium-tium berakhir dengan sukses. Klek, Asya tersentak ketika pintu kembali dibuka. Ia melirik wajah Bima Sena yang bagi Asya seperti algojo di malam itu. Mengerikan. Bagaimana perutnya? Masih mual? Asya menggeleng. Sudah yakin Asya baik-baik saja, Bima lantas kembali mendekati gadis itu. Gadis yang belasan tahun mengganggu alam pikirnya. Gadis yang hanya mampu ia sebut namanya dalam doa di setiap malam. Mas Bima mau apa? Asya nggak mau. Asya beringsut. Ia menutup mulutnya. Gadis itu ketakutan, takut dicium paksa oleh Pak Polisi yang ganteng tersebut. Dan juga polisi itu adalah kakak dari mantan tunangan Asya. Jadi hal seperti ini harus dihindari. Jangan sampai mereka terlibat pada hubungan yang super rumit. Sudah tahu Asya mundur dan menolak, tapi langkah kaki Bima Sena malah semakin mendekat. Ia tidak gentar, malah maju dengan satu keyakinan yang sudah bulat dan kuat. Jangan begini Mas Bima polisi. Jangan mengotori seragam Mas Bima, ucap Asya takut. Bima Sena hanya menelan ludah. Pria itu kemudian merogoh saku, mengeluarkan sesuatu lalu memasukkan ke dalam mulut. Asya yang panik hanya menatap sekilas, matanya menatap sekeliling. Ia mencari celah untuk kabur. Lepasin Asya, pinta dokter tersebut. Asya memang sudah tidak diborgol, tapi sudah dikunci di ruang kerja polisi muda tersebut. Malam ini bahkan sudah mengancam akan memperkosa Asya bila tidak mau diajak pulang ke Jakarta. Sekarang Asya dihadapkan pada polisi yang mengkhawatirkan. Karena pria itu terus saja mendesak Asya hingga mengunci ruang gerak dokter itu. Asya menggeleng, memohon agar jangan diapa-apakan. Sungguh, gadis itu dibuat ketakutan oleh Bima Sena yang selama ini terlihat baik, ramah bila main ke rumah untuk menemui kakaknya. Pria sopan itu mengapa tiba-tiba menjadi begitu sangat berani dan kenapa mengancam dia dengan ancaman yang mengerikan. Lalu mengapa malah memaksa mencium dirinya? Apa Mas Bima suka dengan Asya? Kenapa? Ini aneh, adik kakak berurusan dengan wanita yang sama. Ini seperti sinetron saja.
Tidak banyak bicara, kali ini Bima Sena yang habis memperoleh tutorial singkat langsung saja praktek kembali karena sudah dibimbing lewat visual video langsung beberapa saat lalu. Asya jelas tersentak, matanya membulat sempurna saat tangan Bima Sena yang kekar itu menyentuh tengkuk lehernya dan mendekatkan wajahnya yang tampan itu. Ini tidak boleh, batin Asya yang sudah ingin menangis. Sementara itu, Bima Sena tidak mau mundur, sudah terlanjur sampai di sini. Wajah mereka pun sudah semakin dekat. Biarlah dosa Asa dan dosanya akan ia tanggung sendiri, batin pria tersebut. Cup, Asa menggeleng pelan. Ia kaget saat Bima Sena memberikan permen padanya. Setelah itu Bima kembali menempelkan bibirnya, meminta permen yang semula sudah ia berikan. Biar dosanya Mas yang tanggung, bisik Bima Sena disertai hati yang bergemuruh. Jantungnya hampir copot. Ini adalah ciuman pertama mereka dan berhasil. Setelah gagal pada percobaan beberapa saat lalu, yang membuat asam lambung Asya naik. 30 tahun menjadi perwira polisi, akhirnya bisa juga ia mencium seorang gadis.